Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi dalam live streaming berkenaan dengan kupas tuntas berkenaan dengan Malaysia dan juga Indonesia. Cuma hari ini saya mendapat satu permintaan, bukan satu permintaan lah. Sebenarnya saya sudah mendapat banyak kali permintaan untuk saya membahaskan satu judul ataupun satu kasus berkenaan dengan kenapa Malaysia, Indonesia sering berantem di sosmed, guys. Nah, saya pun melakukan sedikit pembacaan, guys. Baca di sini, tanya kawan di sini, tanya orang-orang tertentu. Lepas tu, yang paling banyak saya baca di sosial media, kenapa Malaysia, Indonesia ini sering berantem ataupun sering bertengkar, guys. Dan sehingga kan kasus ini bukannya berlaku setahun 2 tahun ini, guys. Bahkan dari dulu sampai sekarang, guys, terbawa-bawa daripada zaman-zaman orang-orang terdahulu sampailah orang-orang sekarang, guys. Nah, di video kali ini saya akan kupas 4 hal ataupun mungkin 3 ataupun 4 hal yang menyebabkan Malaysia Indonesia sering berantem di sosial media, guys. Jadi sebelum itu, Assalamualaikum, guys. Suara saya adakah cukup jelas ataupun bagaimana untuk hari ini, guys? Nah, sekarang cuaca hari ini sangat-sangat gerimis mengundang hari ini, guys. Suara hari ini sangat-sangat basah-basah di sini, guys. Tuh. Kalau saya berjalan di sini saya akan terkena hujan, guys, dan saya akan basah. Kesian cinta tanpa status basah, guys. Kesian ya. Oke, guys. Di video kali ini kita akan membahaskan satu persatu. Jadi saya berharap Anda siap untuk mendengar dengan lebih detail, dengan lebih fokus berkenaan dengan apa yang saya bahaskan. Dan ini apa yang saya dapat melalui pembacaan saya dan juga melalui apa yang saya tanyakan daripada orang-orang berkenaan dengan saya jadi penasaran kenapa Malaysia itu sering bertengkar, guys. Jadi mungkin selepas Anda menonton video ini ada yang kurang, mungkin Anda boleh tambahkan di ruang komentar. Semoga kita boleh memperbaiki. Semoga kita yang menonton di sini ataupun orang-orang yang generasi-generasi baru boleh membantu kita sama-sama memperbaiki Malaysia Indonesia ini. Saya ingat sebagai orang Anda sekali lagi di sosmed. Okey? Kenapa Malaysia, Indonesia, Malaysia sering bertengkar di sosmed. Sedangkan di alam realita ataupun di alam reality, guys, Malaysia, Indonesia itu baik-baik saja. Cuma di sosmed saja, guys, yang sering bertengkar. Di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, Malaysia, Indonesia itu berperang, guys. Kenapa, guys? Jadi di video kali ini saya akan bahaskan satu persatu. Oke, yang pertama, guys. Oke, yang pertama menurut pembacaan saya, oke, menurut pendapat saya, guys. Oke, sebenarnya Malaysia Indonesia itu hanya orang yang memiliki hubungan intim saya sering bertengkar. Seperti adik-beradik, seperti ahli keluarga, seperti pacaran. Mereka itu yang sering bertengkar, guys. Okey, dan ada mungkin sebab Malaysia ini dengan Indonesia memiliki hubungan yang sangat-sangat akrab. Okey, memiliki hubungan yang sangat-sangat intim sehingga kan Malaysia Indonesia ini sering bertengkar. Dan kalau kita lihat cuma Malaysia Indonesia yang bertengkar. Kenapa bukan Indonesia dengan Thailand? Kenapa bukan Indonesia dengan Brunei? Kenapa Indonesia bukan dengan Singapura? Kenapa mesti Malaysia, guys? Dan menurut pandangan saya, Malaysia Indonesia itu sangat-sangat intim, guys. Ingat, cuma di sosmed. Tapi kalau di alam ataupun yang jumpa offline, sebenarnya Malaysia Indonesia itu baik-baik saja. Bahkan banyak hal-hal yang memberikan keberuntungan kedua-dua negara ini sering terjadi sampai saat ini, guys. Jadi 4 hal yang membuatkan Indonesia Malaysia itu sering bertengkar. Pertama sekali, kemiripan bahasa, guys. Walaupun Indonesia itu memiliki suku yang banyak dan ada beberapa tempat Indonesia itu agak berbeda daripada Malaysia, tetapi ada beberapa tempat, ataupun bahasa Indonesia dengan juga bahasa Melayu itu memiliki kemiripan, guys. Sehingga kan di sosial media soal bahasa itu sering menjadi salah satu isu, salah satu kasus
yang menjadi perbahasan netizen guys, disebabkan bahasa, kemiripan bahasa. Ada beberapa bahasa yang mirip dengan Indonesia, Malaysia, Indonesia, menyebabkan saling apa tuh ya namanya, saling bertengkar guys. Oke, sebagai contoh dalam hal lagu, ini kan liriknya gunakan bahasa Indonesia, ini kan lagu Malaysia, kok menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi perbahasan guys. Jadi sehingga kan berlakulah peperangan ataupun berlakulah pergaduhan di antara netizen di sosmed, yaitu kemiripan dalam bahasa. Jadi kalau kita perasan sendiri, kalau Malaysia itu contoh lah, kalau lihat Upin Ipin walaupun sebenarnya itu cuma bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, tetapi orang Indonesia itu hampir beberapa tempat di Indonesia, bahkan keseluruhannya mungkin boleh memahami bahasa Melayu. Kerana apa? Kemiripan bahasa Malaysia dan juga Indonesia itu, sehingga kan berlaku pergaduhan di antara dua negara ini. Jadi saya rasa adakah disebabkan kemiripan bahasa ini harus diteruskan untuk membolehkan Malaysia Indonesia berantem? Menurut Anda gimana guys? Ayo tuliskan di ruang komentar. Jadi menurut selepas pembacaan saya, dan saya temukan kemiripan bahasa inilah sering membuatkan Malaysia Indonesia ini sering bertengkar. Sampai kapan? Saya perlukan jawaban daripada Anda guys. Oke, hal yang kedua, kenapa Malaysia Indonesia itu sering bertengkar guys? Oke. Hal yang kedua, kenapa Malaysia Indonesia itu sering bertengkar di sosmed, tetapi di alam reality baik-baik saja guys. Bahkan boleh makan semeja, bahkan boleh berkolaborasi, bahkan artis Malaysia boleh datang bikin konser di sini, film-film Malaysia Indonesia boleh diterima dengan baik di sini. Begitu juga dengan Malaysia boleh diterima dengan baik di Indonesia, makanan Malaysia dan juga Indonesia boleh diterima dengan baik dan sebagainya guys. Tapi di sosmed bertengkar. Hal yang kedua yang membawa kepada pertengkaran antara kedua negara ini adalah kemiripan makanan guys. Oke, kemiripan makanan. Oke ya, kamera saya ada sedikit kena air guys. Oke, kemiripan makanan guys. Makanan Malaysia dan juga makanan Indonesia itu ada sedikit mirip guys. Walaupun berbeda tapi ada sedikit mirip. Dan satu lagi, makanan-makanan Indonesia di Malaysia ini sangat-sangat populer, sehingga kan anak-anak generasi baru sekarang di Malaysia sampai mereka sendiri tidak tahu yang itu adalah makanan daripada Indonesia, sehingga kan mereka pikir itu adalah makanan daripada Malaysia guys. Nah, jadi di sini yang membuatkan kedua negara ini sering berantem di sosmed. Contoh sebagai saya sendiri, saya dulu guys, sebelum saya belajar berkenaan dengan Indonesia, saya dalam pikiran saya rendang itu milik Malaysia guys. Sate itu milik Malaysia guys. Ya Allah ya Tuhanku, saya pikir begitu. Ya Allah, selepas saya belajar tentang Indonesia, selepas saya berkomunikasi banyak dengan orang-orang Indonesia, dan bahkan saya sekarang banyak berkunjung ke negara Indonesia, saya baru tahu ternyata rendang, sate itu asli daripada Indonesia. Oke, kemiripan makanan inilah yang menyebabkan Malaysia Indonesia ini sering berantem. Jadi saya berharap anak-anak di sosial media jangan mudah merosakkan hubungan yang cantik ini, hubungan yang indah ini antara Malaysia dan Indonesia hanya disebabkan kemiripan bahasa, hanya disebabkan kemiripan makanan guys. Oke, dan yang ketiga guys, yang membuatkan Indonesia Malaysia itu sering berantem itu adalah mudah terprovokasi guys. Ya Allah ya Tuhanku, kemajuan sosial media sekarang guys yang menyebabkan banyak konten kreator yang bangga apabila melihat dua negara ini berperang, dua netizen ini bertengkar. Mereka rasa macam wah, best-nya, misi mereka seperti tercapai guys. Satu kepuasan buat mereka apabila konten mereka itu boleh menambahkan lagi kepanasan di antara dua negara ini guys. Jadi
Hal yang ketiga membuatkan dua negara ini sering bertengkar. Apabila terlalu banyak konten-konten hoax, terlalu banyak provokator di sosial media yang menyebabkan dua negara ini bertengkar. Jadi pesan saya di sini buat teman-teman yang menonton di sini, saya berharap kita boleh menilai konten-konten yang baik. Kita boleh memilih konten yang harus kita percayai. Jangan mudah terprovokasi hanya disebabkan satu konten yang tidak jelas dari mana datangnya. Tidak jelas siapa pembikinnya. Tidak jelas dari mana sumbernya. Jadi saya rasa kenapa dua negara ini, dua netizen ini sering berperang. Karena saya fikir dua netizen Malaysia Indonesia ini terlalu mudah terprovokasi di sosial media, guys. Senang percaya, mudah percaya konten-konten yang viral di sosial media, guys. Jadi bagi saya stop. Semoga tahun seterusnya kita makin cerdas untuk memastikan pemikiran kita, otak kita dimasukkan dengan hal-hal yang lebih cerdas, guys. Jangan melayani konten-konten hoax, jangan melayani konten kreator yang provokator, guys. Biarkan dia terus. Jangan mendukungnya, jangan menontonnya. Karena bagi saya, semakin Anda nonton, semakin aktiflah mereka menghasilkan konten-konten perbelahan, konten-konten pergaduhan. Oke? Jadi saya berharap selepas Anda menonton konten ini, ayo kita sama-sama menapis konten-konten yang harus kita layan, yang harus kita nonton di sosial media agar minda kita tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten kotor, guys. Dan saya berharap yang menonton di sini kita sama-sama bersatu untuk menjadikan Malaysia Indonesia ini makin intim, guys. Bukan sahaja secara offline tetapi di sosial media, guys. Semoga di sosial media saling mendukung antara Malaysia Indonesia. Kan itu lebih keren, guys. Oke? Kan itu lebih keren, guys. Betul-betul. Oke. Dan yang seterusnya, guys, dan yang terakhir, yang keempat yang membuatkan Malaysia Indonesia itu sering bertengkar di sosial media, guys. Oke? Apa? Itu adalah kemiripan budaya, guys. Kemiripan budaya. Tadi kemiripan bahasa, kemiripan makanan. Sekarang kemiripan budaya, guys. Kita perlu ingat, guys, kita dulu ini adalah satu Nusantara. Satu, guys, sebelum kita dipecah-pecahkan menjadi satu negara seperti sekarang. Nah, jadi mungkin ada beberapa nenek moyang kita, guys, tertinggal di bumi Malaysia, guys, sehingga kan budaya itu masih dilestarikan sampai saat ini. Oke, sampai saat ini, guys. Jadi saya rasa sehingga kan disebabkan kemiripan itulah berlaku kekeliruan oleh generasi yang menggunakan sosial media sekarang. Mereka bingung. Mereka bingung adakah itu asal usul mereka ataupun gimana, guys. Jadi pesan saya kepada di sini anak-anak muda, kalau mau mempercayai sesuatu harus mendalami lagi ilmu-ilmunya. Kalau mendengar satu konten hoax, kalau mendengar satu konten-konten di sosial media, ya, di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram, jangan langsung percaya, jangan langsung viralkan. Kita harus belajar, kita harus cari di Google, kita harus datang ke museum ataupun tanya orang-orang yang lebih arif lagi supaya kita tidak terpancing dengan provokator, guys. Nah, kemiripan itu walaupun ada beberapa hal di Malaysia ini sering mengklaim budaya yang dimiliki oleh Indonesia, guys. Kerana apa? Mungkin itu salah satu sebabnya. Mungkin salah satu sebabnya apabila di sosial media itu cuma menaikkan isu klaim tetapi tidak membahaskan dengan lebih detail. Kalau kita datang sendiri ke Museum Malaysia, guys, kalau kita datang sendiri ke Museum Negara Malaysia, di mana kita boleh melihat di situ, di mana kalau kita memang melihat di situ ada banyak cerita-cerita sejarah ataupun tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di Malaysia dan banyak dihighlightkan di situ daripada
Indonesia, daripada Bugis, daripada Makassar, daripada Bali, daripada Jawa dan sebagainya. Jadi selepas saya mendengar ataupun selepas saya membaca konten-konten daripada Museum Negara, saya baru tahu guys, ternyata Indonesia Malaysia itu dari dulu memiliki hubungan yang sangat intim. Jadi wajar apabila Indonesia Malaysia itu memiliki kemiripan yang begitu banyak antara budaya, antara bahasa, antara makanan guys. Jadi saya berharap generasi baru, generasi milenial sekarang, generasi milenial sekarang, semoga kita jangan mudah terpancing pergaduhan ataupun konten-konten yang memanas-manaskan antara kedua negara ini. Karena bagi saya, generasi milenial sekarang harus lebih cerdas, harus lebih pintar memilih apa yang harus dipercayai. Oke? Jadi saya berharap penonton di sini, yang menonton di sini, saya berharap kita sama-sama guys menjadi duta di setiap negara kita. Kalau ada yang coba mempergaduhkan antara dua negara ini, jangan mendukung konten itu dan tetap percaya Malaysia, Indonesia itu cinta damai. Kita harus percaya guys. Oke, boleh-boleh? Kita harus percaya Malaysia, Indonesia itu cinta damai. Jadi ada 4 hal yang membuatkan Malaysia dengan Indonesia itu sering bertengkar, sehingga kan adalah berlaku pasal sepak bola, pasal TKI dan sebagainya. Itu mungkin saya boleh serahkan dengan orang-orang yang lebih pihak berkuasa lah, yang bahagian yang lebih memahami kenapa berlaku kasus seperti itu, kerana itu mungkin berlakunya kasus seperti jenayah dan sebagainya. Tapi saya lebih fokuskan kepada sosial media, kenapa Malaysia Indonesia itu sering bertengkar di sosial media. Yang pertama sekali kemiripan bahasa, kemiripan makanan, terlalu banyak konten-konten provokator menyebabkan anak-anak muda sekarang terlalu mudah percaya apa yang disampaikan daripada konten-konten provokator. Dan seterusnya adalah kemiripan budaya guys. Jadi menurut anda, selain daripada 4 ini, apa lagi hal yang membuatkan Malaysia Indonesia ini sering bertengkar? Dan menurut anda gimana caranya semoga Malaysia Indonesia ini tetap harmonis di sosial media guys. Jadi mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar. Dan saya semoga suatu hari nanti kita boleh melihat bagaimana dua negara ini sangat-sangat harmoni guys. Tidak ada lagi saling mengejek-ejek, tidak ada lagi saling merendah-rendahkan antara satu sama lain. Oke? Jadi itu saja untuk kali ini. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, ada kesalahan dan sebagainya. Terima kasih yang sudah nonton hari ini. Anda semuanya luar biasa, keren semuanya. Semoga Anda bahagia, semoga sehat selalu. Oke? Jadi sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi dalam konten-konten seterusnya. Sekiranya ada lagi hal-hal yang mau saya bahaskan, tuliskan di ruang komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi dalam live streaming seterusnya. Kupas tuntas daripada Rusdi Rusli. Oke? Cinta tanpa status. Jangan lupa merinding. Bye-bye guys. Assalamualaikum.